Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Para santri sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi untuk melanjutkan materi kita belajar bahasa Inggris, pertemuan yang ketujuh. Nah, apa yang akan kita pelajari di pertemuan ketujuh ini sesuai dari list of content, kita akan belajar kita akan mengerjakan beberapa soal latihan yang ada di LKS. Yang pertama ada di soal LKS ini, yaitu di listening task 1, listen to the following dialogue and fill in the blank. Dengarkan dan juga ikuti dialog di bawah ini dan isilah titik-titik yang ada di bawah. Dialog antara Ahmad dan juga Budi. Why do you hold your stomach? Kenapa kamu memegang perutmu? I am hungry. Aku lapar. Oh my God, why don't you tell me? Oh ya Allah, kenapa kamu tidak memberitahuku? I'm afraid of disturbing you. Aku takut akan mengganggumu. Disturbing. Nothing at all. Nggak apa-apa, I'm busy, but you can still talk to me. Sebenarnya aku sibuk, cuman kamu masih bisa ngomong hal itu kepadaku, nggak masalah. Really? Apakah itu benar? Yes, of course. Tentu saja itu benar. So, would you like to make me a food? Jadi, bisakah kamu membelikan aku sebuah makanan? No problem. What do you like to eat? Nggak masalah. Kamu suka apa? Kamu pengen apa? It's up to you. Terserah kamu aja. How about fried rice? Gimana kalau nasi goreng? That's what I just look. Ya. Itu apa yang baru kupikirkan. Kayaknya cocok itu nasi goreng. Okay, wait for a minute. Tunggu sebentar. You must bring an umbrella. It is raining. Kamu harus bring an umbrella. Bawa payung. It is raining. Karena sedang hujan. Yes, I agree. Ya, aku setuju. Itu ya jawabannya, silahkan ditulis sendiri di LKS masing-masing. Kemudian ada dialog lagi antara Alif dan juga Banu. I was thinking of spending our holiday in the mountains. Aku selalu berpikir untuk menghabiskan liburan sekolahku untuk pergi ke gunung. I think so too. Aku juga berpikir seperti itu. I was thinking it could take place sometime in September. Aku berpikir dapat merencanakan untuk pergi ke gunung kapan-kapan di bulan Desember, di bulan September. I'm not sure about that. Aku nggak yakin terhadap itu. That might be a little too cold. Kenapa? Karena bulan-bulan September itu lebih dingin. For some people to go there in September. Untuk beberapa orang ke gunung di bulan September terlalu dingin. Really? Apakah itu benar? I don't have any enough informative about mountain. Aku nggak terlalu punya banyak informasi terhadap gunung. What about in the end of April? Bagaimana kalau akhir April? April has good weather. Doesn't it? April adalah bulan yang punya cuaca yang bagus. Dia nggak dingin, dia nggak hujan juga. Doesn't it? Bisakah bulan April? Yes, absolutely. Ya, tentu saja. That would work out better. Itu akan membuat
work out better, olahraga yang baik, atau kita akan olahraga yang baik. You know, maybe it's better if we start finding some information about Mount Bromo or others. Kamu tahu, mungkin kita lebih baik untuk nyari-nyari informasi tentang Gunung Bromo atau gunung-gunung yang lain. I couldn't agree more. Aku sangat-sangat setuju. We'll have to get right on it. Kita harus dapat informasi yang jelas tentang gunung mana yang kita mau daki, yang kita mau jelajahi. Fine, well let's do it now. Baiklah, mari kita lakukan. Mari kita cari-cari dulu informasi. And questions. Beberapa pertanyaan. What is Alif's idea to spend the holiday? Apa ide dari Alif untuk menghabiskan waktu liburannya? Yaitu hiking in the mountains, ya. Memanjat atau hiking, ya, mendaki gunung, mountain. Number 2, why does Alif disagree with hiking in September? Kenapa tadi? Because in September too cold, ya. That might be a little too cold for some people to go there in September. Terlalu dingin, ya, di bulan September. Does Alif have enough information about mountain? Ya, apakah Alif cukup punya informasi tentang gunung? Jawabannya apa? Nih, jawabannya sudah ada di percakapannya. Alif don't have any enough information about mountain. Alif nggak punya apa-apa terhadap gunung. Jadi dia pengen naik gunung tapi nggak punya informasi. Ya harusnya kita cari informasi dulu kalau mau pergi ke suatu tempat biar nanti nggak nyasar. Apalagi kalau itu tempat yang baru, yang kita itu nggak tahu bagaimana kondisi medan, terus transportasi jalanannya, keadaan di sananya, itu harus kita cari dulu. Ya, ini sembrono namanya. Kalau tahu-tahu berangkat. According to Banu, when is the good weather for hiking? Ya. Menurut Banu, kapan waktu yang tepat atau kapan ya waktu yang tepat untuk memanjat, untuk hiking, ya, mendaki gunung. Waktu yang tepat adalah ini dia, sudah ada di sini juga. April has good weather. Ya, April. Mention one expression of agreement expression based on the text above. Ya. Sebutkan satu saja ungkapan bentuk persetujuan dari dialog di atas. Ini bisa ya. Nih, yes, absolutely, itu bisa. Terus nih, I couldn't agree more, itu juga bisa. Itu bentuk ungkapan atau ekspresi agreement atau persetujuan. Next. Ini adalah speech atau pidato. The Honorable my English teacher. Good morning, ladies and gentlemen. Tentang guru bahasa Inggrisku yang honorable. Honorable itu apa ya? Menarik atau ya intinya baik. Firstly, I would like to say thank you for my English teacher for giving me a chance to deliver my speech. Pertama-tama, I would like to say, aku ingin mengatakan terima kasih untuk guru bahasa Inggrisku karena telah memberikan kesempatan, ya,
untuk menyampaikan pidato ini. In this morning, pada kesempatan pagi ini, I would like to deliver a speech entitled of school environment. Aku ingin menyampaikan pidato yang berjudul tentang lingkungan sekolah. Ladies and gentlemen, para hadirin dan hadirat, school environment is the area in the school, including the school park, the schoolyard, the area near the classes, canteen, and the other. Lingkungan sekolah adalah area yang ada di dalam sekolah, di dalam pagar, termasuk taman yang ada di sekolah, halaman sekolah, kemudian kelas, kantin, ruang asrama, dan yang lainnya. School environment is an important thing to take care of. Lingkungan sekolah itu sangat penting untuk kita menjaganya. Nowadays, hari ini, we can see, kita dapat lihat that some of school are having poor school environment. Beberapa sekolah itu punya lingkungan sekolah yang buruk, lingkungan sekolah yang jelek. There are many problems in our school environment. Ada banyak sekali masalah terhadap lingkungan sekolah. One of them is rubbish. Salah satunya adalah sampah. The students throw rubbish everywhere. Para murid itu selalu membuang sampah setiap hari, including in the class, in the school yard, termasuk di dalam kelas maupun di luar kelas, di halaman sekolah. As the result, akhirnya, the school environment looks dirty because the rubbish. Ya, lingkungan sekolah itu jadi kumuh, jadi kotor karena sampah yang dibuang secara sembarangan. Ladies and gentlemen, we can fix this problem in our school environment together. Kita dapat menyelesaikan masalah ini bersama. We can do some ways to make our school environment clean and looks good. Kita dapat melakukan beberapa program agar lingkungan sekolah itu clean, bersih, and looks good, dan kelihatan indah. Firstly, we can ask the students to not to throw rubbish everywhere. Pertama, kita dapat meminta para murid atau semua masyarakat sekolah untuk jangan buang sampah sembarangan, but into the dustbin. Kan tetapi buanglah sampah itu di tempat sampah. We can make such poster about throwing rubbish. Kita bisa buat poster sendiri, terus kita tempel di dinding-dinding tentang membuang sampah di tempat. And its result if we throw rubbish everywhere. Dan akhirnya jika kita dan poster untuk jangan buang sampah sembarangan. Secondly, yang nomor 2, we can make a new school program. Kita bisa membuat program sekolah yang baru, on which di mana kita together bersama with the students, dengan para murid, baik dari guru ataupun murid, clean our school environment, membersihkan lingkungan sekolah, kerja bakti, diadakan kerja bakti. Thirdly, yang ketiga, we need to remind ourselves, kita harus mengingat diri kita sendiri and the students to not to throw rubbish in the classroom and in school environment. Kita harus saling mengingatkan, jangan sampai buang sampah lagi di kelas maupun di luar kelas. We also need to watch the students when they sweep and mop the floor. Kita juga membutuhkan perangkat-perangkat untuk menyapu dan juga ngepel lantai. Ladies and gentlemen, para hadirin dan hadirat, school environment is one of the important thing in the school because when it is clean and looking good, lingkungan sekolah yang bersih itu penting. Kenapa?
Ya, ketika sekolah itu bersih dan juga indah, dilihat itu indah, rapi, it will support the teaching learning process. Itu akan mensupport, mendukung daripada proses belajar, ya, proses pembelajaran. That both teachers and students will feel happy to study in the school. Ya, kalau bersih kan jadi happy, jadi seneng, ngelihatnya aja enak, bersih. I hope we can take care our school environment. Aku harap kita bisa menjaga sekolah kita. I think that is all my speech this morning. Thank you. Saya kira hanya itu saja pidatoku pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And question. What is the topic of the text above? Tentang apa? Ya, tentang problem in school environment, ya. Masalah yang ada di lingkungan sekolah. Nomor 2, read the opening of the text above. Tulislah opening atau pembukaan dari pidato ini. Pembukaannya yang mana? Ya, pembukaannya yang awal ini, ya. Ini sampai sini, ini pembukaan. Jawabannya itu. And number 3, mention ways to fix the school environments. Ya, sebutkan gimana caranya untuk menetapkan masalah atau ngasih solusi ini tadi dari permasalahan school environment. Ada berapa tadi? Ya, ada 3 ini. We can fix problemnya school environment together terus sampai akhir. Nomor 4, why is the good school environment an important thing? Kenapa lingkungan sekolah yang indah itu, yang rapi, indah, bersih itu penting? Kenapa bisa penting? Because, ya, jawabannya ada di sini. Terusnya, because when it's clean and looking good, it will support the teaching learning process. Ya, akan mendukung proses belajar, ya, belajar mengajar. What is the main problem regarding the school environment? Ya, pokok masalah utamanya apa? Pokok sekolahnya adalah ini, ya. Ini, one of them is rubbish. Salah satu yang disorot di sini adalah sampah. Buang sampah sembarangan. Rubbish in the classroom or in the school environment. In everywhere, di mana-mana buang sampah selesai. Dan itu kita nggak boleh, ya, buang sampah sembarangan, itu termasuk dosa, ya, karena zalim, ya, menzalimi. Kalau di tempat umum, ya, kita zalim sama orang lain juga, ngergeti, mengotori pemandangan umum, dan apalagi kalau dibuang ke sungai-sungai, itu tambah lagi. Ini apalagi yang sampahnya itu plastikan, ya, tidak bisa terurai. Nah, itu. Nah, itu hal yang remeh, tapi sebenarnya ada dampaknya juga. Hal-hal seperti ini, kezaliman itu kita hindari, biar, ya, barangkali biar hidup kita itu lebih mudah lah istilahnya. Soalnya nggak boleh juga itu, ya, dosa. Next, ini ada speech, kita lewati aja, ya. Udah terakhir ternyata, jadi kita baca. Ini panjang tapi ini speech-nya. Speech itu maknanya atau terjemahannya adalah pidato. Asking and giving opinion can be used in the text.
Ya, meminta atau memberi opini itu bisa digunakan juga untuk teks-teks seperti ini, bukan hanya percakapan. It's called a speech. Itu adalah sebuah pidato. Maksudnya sebuah pidato kan isinya saran-saran, kadang ada kritik saran, menyoroti permasalahan tertentu kan. Pidato itu kan menyoroti permasalahan tertentu. Nah, itu kalau permasalahan berarti dia kan beropini tentang masalah itu, dia berargumen tentang masalah itu. Ya, langsung saja openingnya ada bagian-bagian dari pidato. Yang pertama adalah opening ya, structure pidato. Yang pertama opening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Respectable all of teacher, honorable all of my friends, on this occasion. Ya, para guru yang saya hormati dan juga teman-teman yang saya sayangi. On this occasion, pada kesempatan ini, by celebrating of Kartini's Day, ya, untuk menyemarakkan Hari Kartini, let us together giving thanks for the gift of health and opportunity given by Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, marilah kita bersama untuk memanjatkan puji syukur atas kesehatan dan juga kesempatan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. So we can gather together to interpret the meaning of Kartini's Day. Jadi kita dapat berkumpul di sini untuk memperingati Hari Kartini. As we know, ini kita masuk ke bagian structure yang kedua, yaitu isi atau body. Body artinya isi ya, isiannya. As we know, sebagaimana yang sudah kita tahu, she is a familiar name to the people of Indonesia. She is dia atau Kartini, kembali ke Kartini, adalah nama yang sudah populer, familiar di rakyat Indonesia. Kartini's word remain as the figure of a woman who struggle for the sake of changing the dignity. Hari Kartini ini mengingatkan kita seorang figur wanita dalam emansipasi. Raden Ajeng Kartini was crowned as a pioneer of women's emancipation movement in Indonesia. Ya, Raden Ajeng Kartini termasuk salah satu pionir, salah satu tokoh wanita yang mengumandangkan emansipasi wanita in Indonesia. Ya, emansipasi wanita. This term of emancipation is come from a movement in Western countries previously. Ya, sebelumnya emansipasi itu datang dari gerakannya orang-orang Barat. Itu emansipasi. Women feel that they have been put low and become the second class citizen. Kenapa hal tersebut terjadi? Karena woman atau wanita itu merasa di nomor 2-kan di dalam kelas masyarakat. Mereka harus di rumah, harus ini. It led to accumulate to customer dissatisfaction with the woman and what came to be called the struggle for equality of emancipation. Jadi mereka itu berontak, nggak mau. Ya harus equal, harus setara antara pria dan wanita. Emansipasi ada yang, kalau kita arahkan ke arah yang benar tentang emansipasi wanita, ya itu nggak masalah, dalam artian selama tidak dilarang syariat nggak masalah. Cuman kalau emansipasi ala Barat ini, itu kan mereka wanita itu mereka ingin sejajar dengan pria dalam apa saja atau dalam segala hal. Ini kan menyalahi fitrah. Nggak mungkin, nggak bisa. Wanita punya fitrahnya sendiri, laki-laki punya fitrahnya sendiri. Yang paling benar adalah wanita menjalani fitrahnya, laki-laki menjalani fitrahnya, biar nggak timbul masalah baru. Kalau dicampur-campurkan harus sama, nanti akan terjadi masalah baru. Nah, inilah emansipasi yang dilarang, itu yang itu.
emansipasi ala barat, ala orang-orang kafir, ala orang-orang kufar ya. Mereka ingin menjauhkan kaum muslimah dari izahnya Islam. Ya. Understanding or definition of woman emancipation itself literally is the equality of rights and gender. Mengerti definisi dari emansipasi itu maksudnya adalah kesetaraan di dalam gender. Gender itu jenis kelamin. Yang sudah kita bahas tadi, nggak bakal bisa kalau secara fitrah ya. The woman emancipation could be interpreted as an attempt to create equality of women's right against the right of men in all areas of life. Jadi di sini dikatakan bahwa emansipasi itu pengen menginterpretasi setiap hak dari wanita itu harus sama dengan haknya laki-laki, all areas of life, dalam segala aspek kehidupan. Padahal nggak bisa, kalau semuanya nggak bisa. The woman emancipation aimed at giving women the opportunity to work, learn, and work just like the man, balance with her ability. Kalau emansipasinya Kartini itu adalah emansipasi agar wanita itu bisa sekolah gitu. Jadi bukan emansipasi secara keseluruhan ala barat itu, maksudnya itu. Yang dimaksud emansipasi di Kartini itu adalah wanita itu harus equal dari segi pendidikan. Jadi kalau laki-laki bisa belajar, bisa ke pondok, maka wanita juga harus bisa belajar juga ke pondok asrama ya. Ada yang ngajar, ada ustazahnya yang ngajar, ada guru putri yang ngajar, dan seterusnya. Kita langsung ke pertanyaan aja. The speech above is read in Kartini Day. Betul? Ya, true. Jawabannya true. Kemudian ini ya, ada closingnya juga ya. Ada 3, berarti 3 structure dari pidato itu. Opening, body, and closing. 3 part of structure speech. And number 2, the reader think that women must not work in the office. Betul nggak? Ya, betul juga. Wanita nggak harus kerja ya, di kantor, bisa di mana aja, di rumah bisa, jadi pendidik, jadi guru juga bisa. The writer think era Kartini is the symbol of woman emancipation. Betul nggak? Betul ya. Emancipation talks about equality of gender. Nah ini emansipasi dari negeri barat ya, ini tadi equality of gender, kesetaraan jenis kelamin itu nggak bisa. Jadi salah banget itu, menyalahi konsep Islam. Male usually despise woman emancipation. Laki-laki harusnya mendukung ya emansipasi wanita. Ya kita dukung selama tidak menyalahi syariat, dan kalau menyalahi syariat ya enggak ya. Ya ini bisa true. Itu tugasnya adalah competence test halaman 23, silahkan dikerjakan. Barakallahu fikum. Kalau ada yang tidak paham silahkan ditanyakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.